Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi-pagi aku udah latihan kesabaran tingkat dewa, karena hari ini hari pertama sekolah anak-anak. Jadi sekolahnya tuh masih daring atau bisa disebut juga dalam jaringan. Nah sekarang ini anak aku lagi belajar baca, jadi gurunya minta di videoin terus nanti dikirimin. Nah anak yang kedua aku itu kelas 2 ya, sementara anak pertama aku itu kelas 5 SD. Nah kalau di kampung kayak gini memang kita nggak pakai Zoom, tapi cuman lewat WA dikasih tugas, terus dikerjain, nanti seminggu sekali ada pertemuan tatap muka gitu. Ya udah sekarang aku mau ngajarin anak aku dulu, semoga kesabaran aku penuh ya, full hari ini, jadi nggak sampai marah-marah. Dan semoga tetap dikasih kesabaran yang lebih juga. Selamat belajar. Nah setelah jadi guru amatirnya selesai, sekarang waktunya aku kembali ke rutinitas aku, yaitu masak. Jadi sekarang aku mau masak daging sapi. Jadi ini tuh dagingnya tuh udah direbus, dan ini sisa kurban kemarin. Aku simpan di kulkas karena kemarin belum sempat dimasak. Nah ini dia daging sapinya. Ya namanya daging kurban itu memang isinya kan macam-macam ya. Ada tulang, ini tulangnya juga cuma 2 biji. Terus ada apa sih namanya, kayak gaji-gajinya gitu. Ada jeroannya juga gitu. Nah jeroannya aku udah nggak pakai. Aku cuma pakai daging yang berlemaknya aja sama tulangnya. Nah ini rencananya aku mau bumbuin si bumbu merah gitu. Nah ini bumbunya. Nah bumbunya di sini ada cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, daun salam, sama daun jeruk. Daun jeruknya agak banyak supaya aku pengen lebih wangi aja. Terus di sini juga ada jinten bubuk, terus ada pala bubuk, terus ketumbar bubuk, dan lada bubuk. Harusnya sih pakai kemiri ya teman-teman, tapi kemarin aku lupa. Dan ini juga aku pengen blender semua bahan-bahannya kecuali daun salam sama daun jeruk dan lengkuas. Nah setelah itu aku mau panasin minyak seperti biasa. Terus aku mau numis bumbu yang udah tadi aku blender. Nah ini dia bumbunya. Langsung kita masukin aja, dan kayaknya minyaknya juga udah mulai panas. Nah bunda-bunda di rumah dimasak apa nih daging kurbannya? Kayaknya bunda-bunda di rumah tuh lebih jago ya kalau masak daging kayak gini. Jadi kayaknya jauh lebih lezat dan jauh lebih rumit bumbunya gitu. Kalau aku sih maunya yang simpel-simpel aja, makanya ngarang sendiri aja. Tapi kalau masak mah kan yang penting niat ya, dan yang penting pakai hati. Jadi masak apapun pasti jauh lebih enak kalau masaknya pakai hati. Nah ini kita langsung masukin aja daun salam, terus daun jeruk, dan sereh. Aku pakai 3 batang aja. Terus kita aduk aja terus sampai harum. Jangan lupa juga nih kita langsung masukin bumbu-bumbu pendampingnya kayak lada bubuk. Terus aku juga pakai pala bubuk. Terus aku juga di sini pakai jinten bubuk. Aku pakai sendok aja supaya takut kebanyakan. Terus juga ada ketumbar bubuk. Aduk-aduk lagi deh. Terus aku juga kasih gula merah. Aku pakainya kayak 1/4 gitu, agak lumayan banyak. Nanti juga kalau terakhir baru cek rasa. Ini cuman bumbu dasarnya aja. Nah sebenarnya sih bumbu ini itu
aku nggak tahu dari mana resepnya, cuman aku ngarang-ngarang aja. Dan kalau bikin rendang kan terlalu lama ya gitu, jadi aku ngarang aja dan ternyata enak. Nah kalau udah kayak gini, udah ngeradius kayak gini, kayaknya waktunya kita masukin si daging sapinya. Nah ini kita masukin aja semuanya. Nah terus juga aku masukin sisa kaldu yang kemarin aku rebus sama dagingnya itu. Jadi si kaldunya tuh aku masukin ke kulkas dan sekarang aku masukin lagi ke masakan aku gitu. Jadi airnya tuh nggak pakai air biasa, tapi pakai air kaldu yang sisa kemarin bekas ngerebus. Jadi kan tambah enak tuh. Nah teman-teman juga kalau misalkan ngerebus ayam atau ngerebus daging, baiknya sih si air kaldunya tuh jangan dibuang, karena sayang banget, itu bisa jadi kaldu alami yang kita bisa pakai untuk masakan kita. Nah kalau udah kayak gini, aku mau diamin aja sampai nanti empuk. Setelah beberapa menit, aku langsung masukin aja bumbu-bumbunya, kayak bumbu penyedap rasa, terus garam. Aku nggak tambahin gula dulu karena tadi kan udah aku masukin gula merah ya. Gitu, jadi cuman penyedap rasa dan garam aja. Langsung kita aduk-aduk lagi, biarkan ini sampai empuk, meresap. Karena kan di sini juga ada tulang dicampur gitu, jadi harus bener-bener empuk banget gitu. Suaranya udah kedengeran menggercik-gercik gimana gitu ya. Itu tandanya udah agak mau mateng, nih sebentar lagi. Tapi sebelum mateng, aku mau tambahin santan instan karena biar tambah gurih, tambah enak juga. Karena tadi kan aku nggak pakai kemiri ya, karena lupa gitu. Jadi udahlah aku masukin santan instan aja. Jadi aku di sini pakainya 2 santan instan supaya tambah kental banget bumbunya. Dan harus, kalau kalian mau pakai ganti misalnya pakai santan biasa gitu, pakai kelapa parut ya boleh aja. Tapi mungkin tadi dimasukinnya dari awal ya gitu. Dan terakhir juga bisa sih, tapi santannya juga harus kental banget gitu. Nah udah kayak gini, harumnya udah tambah harum banget, jadi gak sabar buat makan. Kita tunggu aja ya sampai empuk. Udah seksi banget nih, kayaknya udah matang. Dan bukan udah matang, tapi kayaknya ini udah nyerap banget bumbunya, meresap banget bumbunya tuh. Dagingnya juga kayaknya udah empuk banget. Terus tulang-tulangnya juga kayaknya udah misah dari dagingnya, sudah misah dari tulangnya, berarti ini artinya sudah matang. Tuh ini daging-daging yang penuh dengan lemak. Nanti kita campur pakai nasi hangat, pasti endul. Nah ini langsung aku coba aja, langsung aku eksekusi. Ini ada tulangnya, tuh kita cubit aja tuh kan, langsung lepas, langsung copot dari tulangnya si lemak-lemaknya. Terus ini juga ada daging juga yang berlemak juga, aku sukanya yang berlemak. Terus aku pakai atinya nih, ada ati sapinya juga. Nih kita coba ya, tuh benar-benar lembut banget dagingnya. Kita campur nasi, diuak-uak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih. Terus ini ada atinya juga empuk banget. Dan ini tuh benar-benar gurih karena tadi pakai santan. Terus dagingnya lembut banget karena campur sama lemak juga kan gitu. Dan aku juga pakainya yang yang campur gitu. Enak deh.
Nah, seperti biasa aku juga makannya ditemenin sama anak aku. Yang ini dia paling semangat deh kalau makan-makan kayak gini. Jadi selalu dia yang selalu menemani hari-hari aku. Kalau masak pasti dia jadi kelinci percobaannya, enak atau enggaknya. Selamat makan. Nah, setelah kenyang, sekarang aku mau nganterin sebagian daging ini ke rumah mama mertua aku. Nah, ini sengaja aku nggak simpen ke dalam mangkok atau ke dalam wadah ya, karena biar gampang diangetinnya gitu. Karena kan ini kan dagingnya kan berlemak gitu, jadi harus terus diangetin supaya lemak-lemaknya tuh nggak beku gitu. Nah, jadi rumah mama mertua aku tuh deket banget ya. Bukan deket banget tapi nempel gitu, kayak sebelah-sebelahan gitu. Nah, tuh kan udah sampai lagi, cuman 5 langkah lah. Ini emang suasananya agak gelap gitu karena apa sih namanya, ini malam ya. Nah, itu ada apa ya? Itu ada adiknya suami aku, ada apa ya dah tuh. Jadi nah ini ada anaknya, dia tuh masih umur 2 tahun, masih lucu-lucunya banget. Selain lucu juga dia tuh lagi bawel-bawelnya banget nih. Coba denger deh. Abang kemana abang? Kemana abang? Abang kemana abang? Abang ngaos. Nenek kemana nenek? Nenek bobo. Bobo. Ada ibu nuju naon ibu? Nuju naon? Nuju naon ibu? Mam. Oh, tadi teteh kemana sih? Teteh kemana? Teteh Uwi. Hah? Uwi. Ada Ica. Ica. Uwi. Oh, kunaon Ica teh kunaon? Pusing. Ica teh kumaha? Pusing. 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 Terus ada teteh nuju naon di bumina? Oh, di bu. Dan lagi-lagi maaf banget ya, kita ngobrolnya ini agak rooming gitu. Jadi kalau nggak tahu artinya, silahkan cek aja di si Mbah ya, Mbah Google. Nah, ini dia, ini adik dari suami aku nih yang bungsu. Jadi suami aku itu ada 3 bersaudara dan dia tuh anak kedua. Suami aku tuh anak kedua ya. Nah, ini udah sekarang aku mau main dulu sama keponakan aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.